Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Muhammad Rasulullah. Kembali lagi santriwan santriwati Nusantara dimanapun berada, sahabat subscriber di Hisnu TV. Seperti biasa kembali lagi di acara podcast yaitu Ngawangkong bareng santri. Alhamdulillah kesempatan ini sudah ada narasumber dari Ranca Eke. Kita bisa berkenalan ya di season Kawasa ke-9. Alhamdulillah sekarang sudah ke-9 yang kita tayang itu setiap hari Jumat. Jadi sahabat santriwan santriwati dimanapun berada tetap pantengin di podcast kami yaitu Ngawangkong bareng santri. Nah, untuk season sekarang alhamdulillahnya juga kita bisa berbincang-bincang dan bisa bercerita pengalaman beliau ketika mondok dan sekarang menjadi masih mondok mungkin ya? Masih mondok ya. Dan juga pengalaman dan ilmu yang didapat ketika mondok ini jadi suatu motivasi bagi generasi muda yang mungkin segmen ataupun paradigma kepada santri itu yang agak berbeda mungkin ya. Jadi terbuka dan termotivasi untuk menjadi mana. Langsung aja kita berkenalan dulu dengan Kang siapa? Siap. Saya nama Muhammad Hilmi Fauji. Di Kobong mah biasa disebut Mang Hilmi kan. Di Kobong mah biasa sebut Mang gitu ya, sebut Teteh gitu ya, Akang ya. Alamat saya dari Desa Sukamulya, Kecamatan Rajake, Kabupaten Bandung. Rajake. Jadi masih di daerah Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung tapi ujung. Alhamdulillah kan biasa silaturahmi banyak kada ya. Mohon alhamdulillah terus kersa oge ngisi di Hisnu TV itu. Alhamdulillah. Dan kita bahasa Nabi masih kena campur. Bade campur Indonesia Sunda ge. Iya, kayak subtitle. Terus Kang untuk gini sebelum tentang pengalaman aktivitas sekarang apa saja? Kalau aktivitas sekarang paling kalau pagi saya jualan. Oh jualan. Minuman yang sekarang yang lagi rame lah, boba. Boba, es kopi dalgona, es kopi kekinian. Ya paling sampai isya lah, sampai maghrib, terus lanjut ngaji sampai malam di pondok. Itu setelah di mana tuh? Itu jualannya di Desa Linggar, Desa Linggar ya, di Warung Cina. Dekat Jalan Raya. Kebetulan di sana disebutnya banyak yang pabrik, banyak yang kontrak dan jalannya jalan aktif. Jadi ya cukup baik bagus gitu buat ekonomi. Jadi itu ya sekaligus promosi saja lewat gereja Desa Linggar bisa nyimpang bisa ke Sumber Ganggil cuaca tidak jelas ya sekarang. Nah jelas. Tadi aktivitas ya kan kalau misalkan ini pengalaman mondok pernah mondok di mana saja? Yang pertama saya mondok di Pondok Pesantren Wasilatul Huda. Cikuya Cicalengka. Oh iya. Alhamdulillah di sana saya mondok sambil menimba ilmu juga pendidikan yaitu SMA, MA. MA di sana. Sudah di sana saya sambil nunggu ijazah. Kalau Cipoledak ayeuna mah pasaran. Kadang-kadang kan nunggu ijazah teh lama gitu kan sok jenuh gitu. Ikut pasaran sebulan gitu ya ke Pondok Pesantren Sukahurip, Cikanjung, terus ke Pondok Pesantren Bustamul Wildan gitu ya. Setelah dari sana lalu saya menimba ilmu di Pondok Pesantren Al Mubashir. Cikanjung juga masih lingkungannya. Sudah dari sana lalu saya ke Miftahus Salam Cimanggung dari Sumedang ya. Dari sana lalu saya sekarang di Pondok Pesantren Riyadul Hikam di Bojong Menje, Desa Cangkuang, Ranca Eke. Itu cabang Al Musri Cianjur. Sekarang tetap
tetap di sana. Sekarang tetap di sana sambil menimba ilmu gitu ya, sambil menimba ilmu sambil juga belajar mengamalkan ilmu juga. Alhamdulillah. Jadi ini Ngawakum bersama santri ini tadi ya kan banyak nih generasi sekarang yang menjudge image santri itu jadul, tidak bisa bersaing dengan zaman kekinian gitu. Karena beda ya. Beda. Kita lebih di santri ini dari segi ilmu, kedisiplinan, terus kemandirian itu kita udah lebih digembleng di pendidikan di Kobong ya, Iya. di pondok pesantren. Pondok pesantren. Hingga ketika kita sudah beres dari pondok ini, kita menghadapi masyarakat yang kekinian sekarang ini, kita lebih sudah siap. Sudah siap. Nah, ini suasana yang dirasakan ketika ngomong itu seperti apa ya? Kalau awal ya pasti gitu. Gitu. Gitu ya, awal juga saya sama teman saya sama orang Calekat masih ingat waktu mondok dulu di pesantren Wasilatul Huda. Pas awal waktu mondok saya juga itu kebetulan asrama saya yang dekat dengan rel. Jadi belakang teh rel kereta gitu ya. Pasti kan tiap tidur teh kan gitu. Aduh, tidak. Nah, kebetulan sama teman saya sama si Ipan, saya nyamperin si Ipan gitu kan. Lagi di pojok, nah kebetulan ada sawah ya, nuansanya bagus indah. Nah, pancing deh. Kunaon atuh ngahulang gitu. Pertama cina. Sebenarnya sarua di dia ge ngahulang we 2 hari juga atuh cing deh, ulang kebarengan sedih we cing. Ayo Curhat cing deh. Tentu namanya adinya teh di betah-betah we soalnya kan kalau di pesantren itu ya kita belajar bersosialisasi juga gitu ya. Soalnya kalau kita diem, kalau ya di Kobong itu pasti kan kita susah dapat teman baru, menyesuaikan kepada teman baru. Tapi kalau kita yang terus kesana kesini, pasti di Kobong kita akan mendapatkan teman baru, agak kesana kesini teman. Jadi asal nggak jadi asing gitu kan. Berapa lama itu kan mengadaptasi ketika masuk Kobong yang tadi tidak betah, pengen pulang maksudnya? Kalau saya mah paling sekitar seminggu 2 minggu lah. Jadi kembali ke diri kita Kembali juga ya. Ada kan yang lama keningannya udah hampir berapa tahun nggak betah gitu. Itu terlalu menutup diri mungkin ya. Iya. Kalau misalkan Manga kan panggilnya. Mangga. Kalau Manga kan mungkin langsung beradaptasi dan membuka diri ke teman-teman yang ada. Ya 1 minggu tadi ya, Hampir 1 minggu aja. langsung bisa betah gitu ya, betah menyesuaikan aktivitas. Sama sih, saya juga, terus yang lain yang jadi narasumber juga tanya berapa lama sih menyesuaikan. Berbeda-beda, ada bisa 1 bulan, 1 minggu, 6 bulan, hingga ya kesini nama udah betah we gitu. Bahkan kalau udah betah di pondok, udah we nggak mau pulang itu kan. Males pulang gitu. Males. Soalnya udah pada komplit di Kobong gitu kan. Teman udah begini ada, yang membantu ini ada, yang ini ada, fasilitas sudah ada, udah kita tinggal ngaji gitu ya. Tinggal sekolah ya, kalau sama sekolah. Tinggal uang ditransfer ya, dikirim sama orang tua. Kita udah nggak enak gimana di Kobong gitu ya. Kadang-kadang orang mikirnya kan sebelum ngomong teh itu di pesantren gini bangunnya kudu jam segini, gajinya gini. Padahal kan sudah masuk Kobong gini kan sama seperti di rumah gitu ya, seperti di kampung gitu. Nah itu jadi sahabat ya, generasi muda yang belum ngomong, ayo kita ngomong. Jadi suasananya itu tidak dibayangkan dengan yang sudah ataupun yang image beredar di teman-teman yang lain. Jadi asik lah kalau misalkan kita di Kobong itu. Nah, pengalaman unik ya yang dialami ketika di Kobong itu apa saja? Kan biasa kalau misalkan yang saya alami atau teman-teman yang alami kan pengalaman unik itu kalau misalkan kita kekurangan makanan, kan? Terus kalau kita tidur bangun kesiangan, gitu, terus suka dijailin sama gitu kan? Pasti ya. Nah yang dialami emang itu gimana sih ketika di Kobong? Kalau unik mah justru saya yang suka ngejailin. Jadi pelaksana itu
Soalnya anak-anaknya grupan saya kebetulan grupan yang pada roces. Kadang-kadang kan kalau sore sudah pulang sekolah gitu kan suka main bola, ada yang voli sambil nunggu adzan, ada yang ngaliwet sebenarnya, yang memasak. Nah kan kalau udah capek biasanya kan suka minum gitu kan. Kebetulan kan di Kobong mah kalau minum teh gitu kan udah ada perjanjian, pokoknya mah kalau yang minum di Kobong ini selagi ada orang yang diisi sini ya minum aja, kalau makan ada makanan di Kobong itu ya makan ya per Kobong saya gitu. Kebetulan waktu itu ya budak-budak tos membal benar. Capek benar. Saya teh kebetulan buat air dalam air botol diisi uyah mas. Dikasih garam. Waktu itu banyak yang minumnya. Nah gini cairnya cina asin aja. Aduh cintanya banyak lah gitu ya. Kalau yang susah nanti ngebangunin yang tidur gitu ya. Soalnya kan dulu ya saya juga jadi pengurus gitu ya, suka ngebangunin sama keamanan, sama ketua Kobong gitu yang ngebangunin anak-anak, suka apalagi yang susah gitu Pak. Bisa bangun. Imam Bang Jailan aja. Aduh sih deh. Sama kan dulu juga kalau misalkan susah bangun itu kaki digantung pakai karet. Pakai karet. Terus dicepret pakai tasbih. Pakai tasbih. Yang paling ngeri itu mas, apa sekarang tuh dengit Jawa aja. Aduh ampun rupa-rupa aja deh. Itu keasikan dan keunikan ketika kita di Kobong. Tapi suasana itu yang bikin kangen. Ketika sudah keluar dari pondok, kita tidak di pondok lagi, itu ya masa-masa yang mungkin yang membuat pengen tetap kita mondok gitu. Kita di pondok. Nah ini kenapa akhirnya mau pamitannya lebet di pondok pesantren dan menjadi santri? Apakah keinginan sendiri, apakah ada tuntutan orang tua, apakah diajak teman gitu kan? Awalnya mau berangkat mondok kan? Ya awalnya dulu alhamdulillah gitu ya, saya ada brosur gitu ya, brosur MA dulu awalnya, ada brosur SMA, lihat dulu, oh ini yang ada bagus, itu kebetulan waktu dulu ya masih rada ringan ya, kurang ya sete, survei dulu ke sana, ya udah di sini aja, tapi belum ngono, saya teh pas dilihat, nah ada pesantren, saya teh pesantren apa, naon gitu ya pesantren teh. Saya tanya-tanya sama teman-teman yang udah pesantren, oh pesantren kayak gini, oh iya lah. Ya saya udah beberapa minggu ya saya udah sini ya bilang sama orang tua saya pingin pesantren aja sini gitu. Soalnya ya di luar sama, kata saya juga di sini juga sama, ada banyak teman, kata saya ya udahlah kita cinte Pak, mah cinte besok hari Minggu kita ke pondok, kita ke Pak Kiai, kita ya saya pingin mondok sehingga gitu, tertarik soalnya lihat orang-orang yang mondok ya baik itulah banyak teman gitu ya, enak di pondok mah gitu. Ya gitu ya di merespon baik gitu merespon baik. Awal mah orang tua teh duh gimana ya cina, soalnya saya anak laki satu-satunya gitu ya, ada kekhawatiran gitu. Ya nggak apa-apa lah, silakan pesantren. Cuman cina sekarang ya belum bisa apa-apa gitu ya, paling cuman cina ada uang segini, ada beras segini, terus bekal cina itu apa aja keperluan buat di Kobong, kita tanyain kita apa aja ya cina gitu ya. Terus keperluan apakah butuh lemari, apakah butuh wadah sabun, kayak namanya. Soalnya kan di Kobong mah saya kebetulan masih ya Kobongnya seperti belum banyak yang seperti sekarang gitu ya. Dulu mah meliwat gitunya, kalau makan dan terus kalau nyuci ya sendiri cuci, paling pas hari libur sekolah, hari Minggu baru cuci gitu kan. Kalau sekarang kan udah pada enak gitu ya, banyak ada laundrynya. Makan ada kantinnya dulu mah. Maka dulu mah banyak kata guru ya banyak yang mah cina gitu. Cina kumaha antisipasi nanya cina dijadwal masak, jadi ulah masak teh anu kueuh anu teu makan ya. Jadi berangkat dari keinginan sendiri tadi ya, sendiri. Terus orang tua merespon, akhirnya cinta lah dan menetap menjadi santri juga. Alhamdulillah.
sampai sekarang gitu ya. Sampai sekarang masih jadi santri. Ya. Soalnya alhamdulillah saya mah walaupun nanti sudah tua, Ya. tetap saya mah ingin jadi santri. Tidak ada batasan Tidak ada batas usia, walaupun saya sudah menikah, sudah tua, nanti tetap cita-cita saya jadi santri dimanapun. Sekarang belum menikah? Belum Pak. OTW. OTW insya Allah bentar lagi Mas. Amin, amin. Ya jadi tidak ada batasan usia untuk kita tetap menimba ilmu ya, untuk tetap menjadi santri dan mengaji itu tidak batasan usia selama kita masih bernapas gitu ya. Iya. Sebelum kita meninggal kita Nah. tetap wajib mencari ilmu gitu. Nah kenapa nih ketika tadi kan udah dengan keinginan sendiri ya, terus masuk ke pondok pesantren, orang tua udah merespon di pesantrennya sudah nyaman. Nah, menurut Bang ini kenapa harus menjadi santri dan kenapa pilihannya di pondok pesantren? Oh gitu. Jadi waktu itu saya di pesantren yang melihat ada orang-orang yang ya kata ini mah tilas merenang barudak jalanan, tilas naon, kata saya teh dia bisa pesantren, masa saya nggak bisa? Tak terus saya teh tanya sama guru, Pak kenapa dia bisa pesantren, ini kita bisa pesantren? Nah pesantren mah cina bukan tempat orang baik, tapi pesantren mah nyata tempat jelema belajar baik. Nah jadi teh saya teh oh siap lah tuh kita pesantren kita gitu. Soalnya kan pesantren mah ya kita belajar sama-sama gitu ya. Alhamdulillah dibimbing oleh guru-guru sedikit demi sedikit gitu. Saya ya meskipun kaitung cipari bahasa mah rek ngerti penting mencicing we cenah dikobong gitu ya. Nah pesantren mah ya alhamdulillah gitu kan mun urang di betah-betah mah betah we insyaallah. Awalnya saya oke gitu sok aduh kadang-kadang timbul masa tahun ragu deh keluar gitu lieur capek ngaji teu ngarti. Karena itu Seperti itu. iya jadi suasana mungkin ya, jadi pesantren itu kenapa harus jadi santri itu supaya kita menimba ilmu dengan fokus, terus ada yang membimbing, kita lebih kita itu lebih memperbaiki dirinya, lebih fokus juga bukan berarti kita di luar itu semuanya sudah baik dan ada yang lebih jelek, tapi ketika kita ada fondasi dan batasan-batasan menjadi santri itu pasti kita ada pengingat mungkin ya, pengingat. Nah, kalau misalkan dimanapun kita berada, kalau misalkan kita tetap ingat kita bahwa kita itu santri, tetap kita punya batasan. Iya, jadi udah kalau santri, udah ngalaman santri, mau kemana, mau dimanapun enak. Jadi kan kalau jadi fondasi sebenarnya santri teh gitu kan. Jadi kalau kita mau jadi TNI, kalau kita mau jadi pedagang, mau jadi tukang tani, mau di pabrik, mau di manapun, kalau kita fondasinya udah di pesantren, sebenarnya pesantren teh bukan berarti kita harus selalu menjaga atau gimana gitu. Justru pesantren itu menyeimbangkan kehidupan kita gitu kan. Jadi kalau kita kemana-mana, jadi hidupnya nggak terasa berat. Jadi kalau kesini, oh di pesantren udah diajarkan. Kalau lewat ekonomi, oh di pesantren juga pernah gitu kan. Ada keilmuannya. Terus kalau begini, oh udah ada ternyata. Jadi pas saya pulang ke rumah, saya nggak merasa nggak ada. Jadi di pesantren teh udah. Jadi pesantren mah ya untuk menyeimbangi seluruh aktivitas apa yang sedang kita dikerjakan selama ini. Nah, gitu. Berarti pembekal untuk hidup lah sebenarnya untuk di masyarakat itu di pondok pesantren itu sudah ada semua. Bahkan bukan untuk sekarang, tapi untuk masa depan juga udah dipersiapkan di pesantren. Dari mulai segi tadi ya kita bagaimana ilmu untuk berdagang, sosialisasi, terus ke masyarakat, untuk bahkan untuk jadi seorang pemimpin pun di pondok pesantren sudah dipersiapkan. Itu jadi ya santriwan santriwati dimanapun berada. Jadi di pondok pesantren ini kita keilmuannya itu tidak kalah keren dengan universitas ataupun perguruan tinggi yang ada, gitu kan? Justru kita seimbang, cuman beda bahasa gitu. Nah, gitu.
beda bahasa dan beda kalau misalkan di universitas itu ada kerennya, ada namanya, ada ijazahnya, Ada ijazah, iya. Tapi sekarang ini lagi trennya sekarang di Indonesia ini guru ngaji itu alumni atau alumni pondok pesantren itu harus punya sertifikat ya sekarang. Iya. Itu. Karena tuntutan dari kementerian mungkin ya. Iya, iya. Soalnya kemarin ketika ada satu program sih alumni pernah mondok di mana gitu kan, sertifikatnya mana, ya sertifikat sama ijazah. Jadi itulah kekinian mungkin ya, kekinian dari mengikuti zaman dan aturan-aturan dari pemerintah. Nah, keilmuan apa saja nih yang sudah didapat ketika mondok untuk menghadapi zaman yang sekarang super canggih, Ya. super modern, terus kekinian gitu. Apa yang dipersiapkan dari pandangan seorang santri gitu, untuk menghadapi zaman sekarang? Untuk zaman sekarang paling kita yang pertama yaitu pasti ilmu fikih dulu. Fikihnya. Karena guru saya suka begitu. Tolong jenah ini mah fikih sama taklim harus selalu, sebab itu mah selalu meliputi kehidupan, gitu kan. Kita mau kemana jadi kan kita tahu mana yang haram, mana yang halal, terus kita mana tahu yang makruh, gitu, mana yang mubah, terus kita tahu mana yang najis, gitu ya. Terus kita tahu buat apa gitu kan, jual beli, terus kalau yang haram gini, yang halal gini, terus kalau yang riba gimana gitu. Terus kalau ke sosialisasi pasti itu kan pakai akhlaknya, berorganisasi ya. Jadi kita itu harus pakai akhlak kurbanen ada di sana, bersosialisasi kepada yang tinggi gimana, kepada yang bawah gimana, terus kepada guru gimana, itu harus dipakai gitu ya. Terus kesananya kita juga ada bab tasawuf gitu kan, ada bab tauhid. Ternyata setelah saya pikir udah diterapkan sedikit demi sedikit kok tenang gini gitu kan. Asal gimana gitu orang lain memikirkan anu, saya mah ternyata udah cuma sedikit baru dijalani gitu kan. Jadi lebih siap gitu kan, lebih siap, tidak merasa khawatir gitu untuk menghadapi zaman yang kekinian, zaman yang sekarang. Kalau misalkan kita tadi menerapkan keilmuan-ilmuan yang didapat ketika mondok, kita jadi santri, ya, tadi dengan ilmu fikihnya dan justru kita lebih tenang dan lebih siap, apalagi ilmu tajwid gitu kan, itu penting gitu kan. Model kita kan kadang-kadang suruh jadi imam atau pengajaran Quran, kalau kita tajwidnya belum bisa kan kita susah gitu. Jadi di sini ada podcast ini dan ada isu ini supaya ya seperti ini, santri-santri ini tadi berani di depan. Berani di depan. Jadi di depan harus bangga menjadi santri. Harus bangga. Ya. Jadi kalau kita sedang di mana atau gimana, ini pang cenah pang-MC-an dina kawinan, siap cenah. Mang ieu pangaoskeun Quran, siap cenah. Mang ieu aya pang nambikeun, siap cenah, bari abina can kawin. Aduh, sekarang tadi teh, mang ieu cenah pang nyerenkeun naon tunangan cenah abi can tunangan cenah. Jadi agak bingung gitu. Tapi alhamdulillah dengan yang siap. Ada yang syukuran ulang tahun, gitunya, ada yang syukuran motor atau apa, syukuran rumah, siap. Kalau lagi di mana, kalau kita sudah punya ilmunya, nggak ada apa-apanya gitu. Ternyata kita tinggal siap-siap aja. Jadi itu ya santriwan itu ketika kita dengan keilmuan, jadi ilmu itu ada peribahasa mau berat mamawa. Mau dimanapun kita udah enjoy saja. Udah siap gitu ya. Soalnya kan suka banyak dadakan gitu kan, kadang-kadang udah manggil ustadz satu gitu kan, kebetulan ustadznya nggak ada atau lagi pergi atau lagi sakit gitu, lagi halangan. Gimana ini kan acara udah mulai belum ada, ya udah sini siap tampil siap gitu kan. Jadi itu keunggulannya ya. Jadi ketika jadi santri itu kita di masyarakat dibutuhkan selalu siap. Terus apalagi di keluarga ya. Kita selalu siap. Nah, selanjutnya yang tadi lagi sekarang dijalani itu kan berdagang ya. Lagi berwirausaha. Sejak kapan sih berwirausaha ini? Kenapa ngambil jadi wirausaha?
saya tertarik motivasi oleh Abdurrahman bin Auf. Keren. Jadi saya waktu SMA juga ya kan, waktu mondok saya juga udah jual di Kobong juga gitu kan. Udah mulai tertarik. Soalnya selain saya kan pesantren juga ingin sendiri, ya saya juga terutama harus bisa membangun ekonomi juga sendiri, harus mandiri gitu kan. Ya kalau orang tua saya juga kalau ada ya kasih ke sini, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, insya Allah saya bisa gitu. Soalnya Cipari Basma di Koboma mual terdiri sekian gitu kan, asli ayah wae di sini ada tetap ya. Saya alhamdulillah di Kobong juga sambil belajar jualan sarung gitu ya, jualan kopea, jualan tasbih, minyak wangi biasa gitu ya. Terus jualan makanannya ya paling bumbu Aida udah tanpa orang semalah liwat gitu ya. Yang abon gitu kan. Di Kobong teh kalau di pesantren Al Mubasir kebetulan saya ya buka kantin, disuruh sama guru gimana cina kalau buka kantin aja cina, kebetulan kan santri mah udah ada, santri cina belum ada gitu kan, gimana kalau santri cina ngadain kan, siap cina. Saya yang subuh belanja, yang dagangin gitu sama teman saya yang orang Nagreg 2an. Jadi jiwa-jiwa pengusahanya sudah terbentuk ketika mondok ya. Iya, kebetulan saya juga jiwa usaha mah udah dari kecil di SD, soalnya orang tua kakek sananya pedagang. Jadi saya kalau kecil sama orang tua suka dibawa-bawa gitu ya ke sana kemari, oh ini ada saya yang untuk ekonomi berdagang deh. Ketika sekarang lagi sudah merintis tadi minuman ya, minuman gimana progresnya gitu ya? Alhamdulillah ketika itu kan saya belum di Al Mubasir ke rumah ya, di sana teh saya teh bingung gitu kan, tinggal di Batur buka motor, tinggal di Batur buka HP Android gitu kan, rata-rata di sana teh santri tong eleh sih teh. Saya teh kebetulan buka usaha dari sana teh ya, saya teh berdoa lah yakin cing teh gitu. Ayo di Kobong mas saya teh berdoa teh pingin sepeda sih teh buat kesana kemari, tapi nggak tahu gitu jual Allah teh mere motor gitu kan lewat seseorang gitu kan, ya wayakna cina ada rezekinya. Nah lalu saya teh ada teman kebetulan yang jadi bos boba kayaknya teman yang, lalu teman teh nawarin gimana cina mau nggak cina jualan boba gimana di warung Cina. Insya Allah kata saya teh, terus jamnya dari jam berapa sampai jam berapa ya, paling jam 10 atau jam setengah 11 sampai bisa gitu. Saya teh ya siap lah, yang penting tidak mengganggu waktu ngaji saya gitu kan, karena saya mah kalau ada yang mengganggu waktu ngaji saya udah saya tinggalin aja gitu. Fokus ke ngaji dulu, bukan berarti saya tidak butuh ekonomi, tapi kan kita harus diseimbangkan waktu ekonomi, waktu siang dan waktu malam kita waktu ngaji gitu dibagi-bagi. Nah, dan sampai sekarang alhamdulillah gitu ya, berjalan hampir sudah 3 tahun. Udah 3 tahun. Alhamdulillah, mudah-mudahan memenangi segala kaboli gitu ya. Tapi alhamdulillah we, dan penting mah saya juga dagang juga niat ibadah gitu. Jadi nggak menjadi merasa beban gitu ibadah juga. Dan kebetulan usaha saya dekat depannya masjid, jadi ya waktu ada ke masjid, itu waktu ada ke masjid pulang ngaji istirahat ya jangan jadi beban buat saya juga gitu kan. Alhamdulillah. Jadi segala sesuatu kita menjalaninya, kalau misalkan kita menikmati dan itu adalah suatu ibadah, kita akan nikmat juga menjalani. Tidak ada beban, tidak ada beban. Nah, jadi itu tipsnya ya, santriwan santriwati atau sahabat generasi dimanapun berada. Jadi ketika kita menjalankan sesuatu ya, ketika kita ada di posisi apapun, anggap saja itu ibadah. Dan ibadah itu dijadikan satu kerinduan, bukan jadi beban. Iya. Tapi kalau dijadikan satu kerinduan, kesananya akan jadi kenikmatan. Wah, mantap. Jadi nikmat deh, nggak ada beban. Kadang waktu numpang kieu beban, kadieu engko hayang kajinya hayang ka pabrik, geus ka pabrik alah capek, hayang dagang, geus dagang capek, hayang ka anu ka proyekan, aduh buktinya cenah hayang ka geus sare aja. Nah itu bedanya sama santri itu ya. Santri mah cicing di mana wae jalane wae da kumaha wae teu anu. Dinikmati saja. Dinikmati aja. Nah itu.
Terus tadi 3 tahun ya udah merintis. Terus target nih, target sekarang jangka dekat, jangka panjang ini apa yang akan dilakukan oleh Mang? Insya Allah kalau jangka pendek ya paling saya kebetulan punya madrasah dulu gitu ya. Bisa disebutkan Madrasah Sipaul Qulub. Sipaul Qulub. Kebetulan di sana ada diniyah dan ada baru pengajian ibu-ibu dan juga bapak-bapak kemarin baru sebulan Bang Intan. Baru sebulan. Itu juga bukan usulan dari saya tapi dari masyarakat. Awalnya bangun diniyah dulu di rumah, setelah itu ada yang wakafin tanah buat madrasah. Ya dibuatlah madrasah diniyah. Nah sudah itu kata ibu-ibu teh gimana kalau ngadain pengajian? Bukan saya yang mau sih tapi kalau ibu-ibu siap atuh Bu, nanti dimusyawarahkan lagi sama keluarga ya. Terus sudah berjalan lama. Nah, lalu ada bapak-bapak gimana Cina kalau pengajian bapak-bapaknya juga Cina, bapak-bapaknya juga. Lalu kemarin juga ada pemudanya, alhamdulillah gitu. Jadi seminggu sekali. Kalau kemarin mah dibedain pemuda sama bapak-bapak, tapi sekarang mah udahlah malam minggu kita sama-sama ngaji, digabung aja gitu kan. Soalnya pemuda kebanyakan dari laki-laki, kalau ceweknya ya jarang gitu ya kali. Kalau yang ceweknya paling suka ikut ngajar diniyah atau yang kecil-kecil aja, ya udah weh kita gabungin aja gitu. Jadi itu kesibukan sekarang itu lagi merintis madrasah dulu dan kebetulan belum 100% gitu. Masih banyak yang harus ditata gitu ya. Harus banyak dibenahi dari dalam segi pendidikannya, di dalam tempatnya atau dalam segalanya gitu ya. Jadi yang dekat ntar bisa main juga selain tadi main ke Boba bisa juga ntar main di masa ada kobong di sana di atas udah depannya sawah mantap tis bukan nama mangga kali-kali ntar ke sana main kudu kali itu lah harus main di sana. Nah ini harapan jangka panjangnya tadi itu jangka pendek nih, harapan jangka panjang dari Mang itu ketika sekarang sudah merintis tadi dari segi berjualan terus madrasah apa sih yang diinginkan? Kalau segi panjang saya cita-cita mah ya pingin 5 tahun pertama pingin memperbaiki dulu ekonomi. Ya minimal lah saya itu pingin punya lesehan atau udah rencana pingin punya grosiran. Kebetulan ada teman-teman saya yang dari pabrik-pabrik ada gitu ya. Gimana Cina kalau ini Cina itu jadi grosir ini siap, nanti saya pikirkan dulu. Tapi saya juga pingin punya lesehan, punya apa? Kenapa saya pingin dibangkit dari ekonomi dulu supaya muncik aya nama di mana urang rawat itu toma. Justru urang kudu mere bisa mah gitu nya. Nah, eta alhamdulillah sekarang juga saya ya sedikit-sedikit belajar gitu. Atau ibu-ibu ada yang pengajian kebetulan bagian saya. Wah, ini nitip cinta buat ibu-ibu buat apa, mau buat lepet, mau buat gorengan atau mau beli roti, udah gitu aja gitu. Jadi Pak, saya juga nikmat gitu kan, memberi juga bisa, terus kita dakwah juga bisa gitu, memberikan ilmu sekaligus kita memberikan materinya juga, materialnya gitu ya, memberi makanan apa sejabana gitu kan. Iya itu sepakat. Kalau kita itu tetap kalau kita mau menstabilkan atau tadi ya kita mau berdakwah ataupun kita mau berbuat baik, tetap kita harus ekonomi dulu yang kuat gitu. Karena kalau misalkan tadi ya kalau misalkan kita ekonomi tidak kuat, kita akan goyah dari nilai baik kita. Kalau kita tidak kuat pasti gitu kan. Soalnya kan kita mah makomna masih asbab gitu kan. Jadi kita ya harus kerja keras, harus berjuang, kita harus tangguh dalam menghadapi apa yang sedang dijalani kita aja gitu. Soalnya kata guru juga pernah cenah kealaman, cenah kuabdi, cenah tomat, kadang-kadang kan diulang ku anu asugannya cenah amplopna gede dah jauh cenah. Aya kedatangkan itu amplopna leutik cenah tuluy cenah eta teh mobil mau bingung urang teh cenah. Mata geus we cenah ayeuna mah urang mah pangkitkeun heula ekonomina stabilkeun. Urang bari berdakwah bari ngaji urang tong lepas pokokna mah rek di mana wae cicingna rek jadi naon wae urang profesina penting urang ulah lepas dina ngaji ulah lepas ekonomi bari teu. Terus ini motivasi
motivasi untuk generasi muda yang ada dimanapun seluruh Nusantara yang dulu mondok supaya minat untuk jadi mondok dan untuk menjadi seorang santri gimana nih? Nah, untuk yang belum mondok ya, yang belum mondok untuk Cipari bahasa Tubau namun pesantren teh gitu ya. Nah, jadi kita diusahakan ya tekadkeun dulu dina hate merenya tuh di bawa liut. Nah, dina hate urang tekadkeun bahwa kehidupan ini tidak cuma kita hidup di dunia, tapi kita juga kan akan mengarungi kehidupan akhirat kan. Jadi kita juga perlu ilmu akhirat gitu ya, seperti tadi supaya kita bisa menyeimbangkan kehidupan kita. Kalau kita udah pesantren ngalaman mondok ieu mah nya moal ngarasaan ngeunahna hirup lamun can mondok cenah gitu kan. Maksud nanti jadi lamun urang ayeuna geus ngarasaan mondok gitu nya, geus apal kana setik-setikna babagan ilmu agama, ketika kita mau jadi TNI, mau tadi jadi pedagang, mau jadi apa gitu di pabrik atau mau di mana, ya minimal kita sholat 5 waktu ada gitu kan, terjaga, terus akhlak kita ya sedikitnya kita harus diterapkan sedikit-sedikit pasti gitu kan. Kalau udah mesantren mah jadi nggak ada Cipari bahasa mesantren teh, tong mesantren cenah, mesantren mah mau bisa menang duit cenah. Sok aya apa? Tapi ge pasti mesantren lah cenah, mesantren teh naon cenah. Da mesantren mah mau bisa ngasilkeun duit, mau bisa ngajar cenah, mesantren mah di sekolah, mau bisa boga motor, mau bisa boga HP. Nah, saya buktikan sekarang gitu kan. Alhamdulillah setelah saya beres mondok gitu ya dari pesantren anu, ekonomi saya ada, itu kan kendaraan ada, bahkan sekarang rumah ada, udah mandiri, itu mau kemana-kemana udah bisa gitu, jadi nggak ada beban gitu. Jadi sebenarnya mondok itu buat menyeimbangkan kehidupan kita gitu. Dari segi kita tadi duniawi dan akhirat juga kita harus seimbang gitu ya. Generasi muda dimanapun berada yang belum mondok, ayo kita mondok, tapi ilmu agama itu kita yang lebih penting dan tidak kalah pentingnya dengan ilmu dunia yang harus seimbang. Intinya kita harus seimbang. Terus tip juga bagi generasi muda untuk memilih pondok pesantren yang mungkin tadi yang awal mau masuk atau yang melanjutkan gitu kan. Gimana tips dari Bang ini untuk memilih pondok pesantren? Tapi kan sekarang banyak nih pondok-pondok pesantren yang sekarang keren dalamnya. Nah, untuk pertama kalau milih pesantren ya tanya dulu kepada ustadz yang sudah mondok, alumni tanyain kepada alumni, terus di sana programnya gimana, belajarnya apa saja, terus kiainya gimana gitu ya. Nah, sudah itu lalu kita juga datang ke pondok pesantren lihat gitu. Nah, kalau sudah lihat lalu kita isi waru juga. Jadi selain kita dohir juga, kita batin juga perlu gitu kan, supaya nantinya kita benar betah gitu ya. Atau saya nggak bisa isi waru, tolong meminta isi waru sama guru atau kepada yang alumni, udahlah cina di sana aja, di sana mau pesantrennya bagus, di dalam pendidikannya bagus, dalam ilmunya bagus, dalam disiplinnya gitu ya, terus ilmunya juga ya udah siap lah gitu kan, ya bisa gitu kan. Nah, pesantren. Jadi untuk memilih pesantren ya kita untuk awal mah gitu tanyain dulu, terus untuk yang melanjutkan ke pondok pesantren ya pastilah udah tahu gitu kan, dibalik bahasa anu pengalaman pesantren mah reka mana wae bisa lah gitu ya, nggak apal kumaha situasi di kobong renang. Jadi tinggal menyikir seperti orang di dia merenang geus ngalanjutkeun nahu soro, kita lanjutkan karena fikihna, jeung usul fikihna, cenah ulah dia nama orang lanjutkan deh karena pesantren Qur'anna, tajwidna. Jadi kan sesuai keinginan gitu kan. Jadi pesantren itu banyak pilihan gitu. Teman cepot baheula mah cenah seke nyair di balong, aya lauk jair asupkeun sair, aya lauk naon juga di bahasa Bogo sair, aya petrik sair cenah, aya orang sair get tudaan mana urang nu resep cepet urang cenah gitu anu resep mah gede ka batur. Nah jadi
Jadi kita bisa milih kalau yang suka kiroat gitu kan, ada pesantren kiroat. Kalau yang suka tahfidz, ada pesantren yang tahfidznya. Ada yang suka fikih, ya silakan pilih yang fikih. Ada yang alat, silakan pilih karena alatnya gitu ya. Berarti mah kita tidak terlalu fanatik gitu. Nah, tidak terlalu fanatik. Dan kita tidak saling menyalahkan. Nah, tidak Karena saling kita menyalahkan. yang di dalamnya fikih, terus Iya. kita menyalahkan yang tidak mendalami fikih. Nah gitu, jadi kita sempurnakan. Saya juga gitu, kadang-kadang Iya. ada santri atau bukan santri lah ya dari luar, ini gini, oh ini gini gimana. Iya. Kata saya nggak gimana, ya gimana kalian kan belum ngaji. Jadi saya, kalau saya jelasin pasti kalian bakal lama. Tapi ya gini, jadi saya ambil yang ini. Jadi semuanya juga benar, tidak ada yang Iya. salah, gitu. Kalau pesantren mengajarkan yang salah, tidak mungkin. Jadi saya Iya. juga pesantren pasti mengajarkan yang baik-baik buat kita, gitu. Jadi tidak ada ilmu yang sia-sia, yang sia-sia yaitu kita menyiapkan ilmunya. Cocoknya. Masya Allah. Ya, jadi itu ya. Hmm. Tadi santriwan-santriwati kita sudah ngawangkong bareng santri. Alhamdulillah tadi sudah ada beberapa mungkin pengalaman, ilmu juga yang kita dapatkan. Ya, ini bukan kita menggurui ya. Iya. Kita bukan menggurui juga. Nah, ini mah cuman sekedar kita ngobrol ya, pengalaman yang dialami ketika mondok. Nah, mudah-mudahan ini yang bagusnya silahkan oleh teman-teman atau santriwan-santriwati dimanapun ada bisa diambil, yang jeleknya jangan diambil ya. Gitu. Dan ini juga mas yang paling penting ketika ngomong, kita juga tidak selalu harus fokus kepada menghafal. Tapi kita juga lo mencoba bahwa udah tirakat ya naik beri menurutnya beri teh lain balangsa gitu kan. Orang buka duit 100.000 ambung dahar gitu lah ya. Bukan dalam arti kita juga harus puasa Senin Kamis, puasa Daud, kata guru juga harus gitu. Terus juga kita selain menimba ilmu juga kita tirakat, kita juga harus yang paling utama yaitu menghikmah juga. Sebenarnya itu yang menjadikan ilmu berkah. Walaupun sedikit, ketika ada ditetesi ilmu guru, diberkahi oleh guru, masya Allah ilmu sedikit itu akan meluas mas. Kadang-kadang kan yang menghikmah kurang teh ngaji teh di kobong teh jarang, tapi bantuan guru itu lebih baik. Nanti setelah di masyarakat kita akan rasakan, benar gitu kerasa gitu kan. Barokahna teh kerasa gitu kan. Jual datang ke lembur teh aya pangeusian teu merasa, jual datang aya kalembur teh ieu pangeusiankeun ieu gitu kan. Jadi urang teh apa? Urang di mana? Urang yang ngaji teh teu pati teuing, tapi pas waktu ngaji jual berai oh aya barokah ti guru gitu kan. Sebab ketika zaman-zaman dulu juga gitu kan, dari Syekh Nawawi Al-Bantani, Mama Sobari gitu Pak, yang lain-lain wali-wali Allah juga ya gitu. Para pengarang-pengarang kita ternyata tidak ngaji saja, harus ada tirakat juga, terus harus ada hikmah juga gitu. Terus sesuai dengan kitab taklim. Kalau kita sesuai dengan kitab taklim, maka sesudah kita di pesantren maka kita akan nikmat gitu. Barokah karena di sana diajarkan gimana kepada guru, terus memilih sahabat juga, terus kita memilih ilmu juga gitu kan. Nah itu ya santri wan santriwati. Selain kita tetap menghafal tentang keilmuan, kita harus bertirakat juga, kita harus berkhidmat juga, hikmah juga. Itu akan luar biasa ketika kita sudah selesai atau sudah beres di pondok satu itu, kita akan lebih siap dan akan dirasakan barokahnya sangat luar biasa. Itu mungkin itu ya yang saya bisa pertanyakan kepada narasumber sekarang tentang pengalaman-pengalamannya. Barangkali ntar kalau misalkan ada yang mau bertanya lagi bisa tadi komen, dan ntar kita ada sesi keduanya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari santriwati. Karena berhubung waktu juga udah lumayan cukup panjang gitu. Jamu teh saya kopi we. Ini timnya belum profesional gitu. Siap. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bertemu lagi ya, bisa ada sesi
tanya jawabnya juga, ntar kita bisa link juga lah kalau ntar mah. Mudah-mudahan ini bisa berkembang. Mohon doanya juga dengan dari santriwan-santriwati dimanapun untuk bisa support kami, yaitu bisa di subscribe ya, tombol merahnya, di like, komennya juga, supaya ya kita tetap ya semangat untuk berkonten dan tetap semangat kita untuk berdakwah ya. Terima kasih. Ada kata-kata terakhir untuk santriwan-santriwati yang di rumah? Kata-kata terakhir paling buat alumni Iya. yang sudah mengalami mondok walaupun pasaran jika dibahasa sedikit, jika dibahasa mah mau bahasa Sunda Indonesia bebas. Jadi dimanapun Anda berada, profesi Anda apapun, jadilah orang yang bermanfaat. Minimal bermanfaat buat diri kita sendiri, manfaat nanti kalau udah nikah buat istri ya, buat suami, terus buat anak. Syukur-syukur kita bisa memberikan manfaat buat masyarakat lingkungan kita sekitar, tapi masyarakat Indonesia. Yang penting kita menjadi manusia yang bermanfaat apapun profesinya, dimanapun Anda berada, jadilah manusia yang bermanfaat. Oke, gitu ya. Terima kasih juga narasumber sudah menyempatkan sama-sama. diri. Dan ini jadi berkah untuk kita semua. Amin. Dan bermanfaat untuk masyarakat luas ya. Amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.